Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ida Fitria Suwandi dalam acara podcast sederhana bersama Abah dan Uma. Dalam edisi kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita spesial ya, seperti biasa. Ada juga Abah Safrizal. Oke, kita sapa dulu ya beliaunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uma. Terima kasih sudah menyapa Abah ya. Sehat ya Abah hari ini ya. Alhamdulillah, seperti yang Uma rasakan, seperti Uma lihat. Iya. Alhamdulillah kita berikhtiar selalu sehat ya Uma ya. Selalu sehat ya. Oke, pagi-pagi tadi kita sudah ikhtiar untuk olahraga setelah sholat subuh, setelah mengaji. Kita olahraga sebentar ya, sekitar 1 jam ya Pak ya. 1 jam. Jadi ya. kalau dihitung itu kurang lebih 4.500 langkah. Alhamdulillah, Masya Allah, itu rutin atau ya 3 kilo pagi. ya. 3 kilo Bismillah ya. bisa rutin ya. Oke, bismillah, ikhtiar kita untuk tetap sehat. Umat Islam juga wajib ya menjaga kesehatan juga. Betul sekali. Seperti itu. Nah, untuk edisi pagi hari ini yang cerah ini, kita temanya apa nih Abah? Tema bincang sehat, bincang religi kita ya, religi di santai, podcast sederhana kita ini betul. Bersama Abah dan Uma. Tema kita kali ini adalah sesuatu yang saat ini lagi viral ya. Karena memang saat ini Uma banyak sekali pemberitaan mengenai, mohon maaf kalau kami salah sebut, yaitu si kaya dan si miskin. Nah, si kaya dan si miskin. Cuman kita menyebutnya bukan si kaya si miskin ya Uma ya. Walaupun di dalam Al-Quran itu tepatnya di surat Al-Kahfi yang mulai ayat 32 hingga 44 itu khusus membahas tentang si kaya dan si miskin. Ada itu dalam Al-Quran. Ya, betul. Bahasanya juga si kaya dan si miskin. Tapi nanti kita sederhana, nanti bahasanya lebih sopan gitu ya Pak ya. Lebih sopannya kita sebut dengan yang mampu dan yang kurang mampu. Seperti itu. Betul, ya. Nah, jadi untuk awal ini kira-kira nanti kita membahas tadi ya surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Jadi nanti pantengin terus podcast sederhana kita. Nah, ini Abah tentang surat Al-Kahfi. Ayat 32 sampai 44. Di situ bercerita tentang apa sih Abah? Iya Uma. Jadi saya ucapkan dulu selamat pagi, selamat mengikuti podcast sederhana ini ya, bersama host andalan kita ya. Bersama Uma Ida Fitria Suwandi. Ini umanya Eza ya. Jadi sahabat Safrizal semuanya bisa terus ngikuti acara ini. Insya Allah sering-sering kami akan hadir ya untuk menyapa seluruh sahabat-sahabat semuanya Uma. Di bincang religi ya bersama Abah dan juga Uma. Jadi surat Al-Kahfi itu adalah surat di mana kalau kita paruh Al-Quran itu Uma, itu surat itu berada di tengah-tengah Al-Quran. Ada waliyatalatoffnya. Di situ ada ayat dikasih tanda merah ataupun hurufnya itu diganti merah. Itu pertanda bahwa al-wusta ataupun pertengahan ayat ataupun kalimat di dalam Al-Quran. Gitu ya. Nah, Al-Kahfi ini sendiri, kenapa kok namanya Al-Kahfi? Ini berkisah ya, yang mengisahkan pada waktu itu tuh ada 7 sahabat yang sangat soleh Umaya. 7 sahabat. Beliau itu tidur selama ratusan tahun, bahkan begitu beliau bangun mata uang itu nggak berlaku lagi karena saking lamanya, karena ratusan tahun. Itu sekelumit tentang bukan ayat, surat Al-Kahfi. Nah, di dalamnya ini bermacam-macam, termasuk cerita-cerita zaman dahulu, riwayat tentang Nabi Musa dan sebagainya. Terus yang saat ini akan kita sepil ini mengenai si kaya dan si miskin, atau kita nyebutnya adalah yang mampu dan yang kurang mampu. Yang sudah diberi kelonggaran rezeki oleh Allah banyak, kelonggaran rezeki banyak, dan juga yang belum tentunya ya di sini. Betul sekali Uma. Jadi kita harus sadar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah itu berhak ngapain kita aja gitu Uma. Allah itu berhak karena yang memiliki kita, dia berhak. Betul, yang menciptakan. Misalkan nih ya, seorang pencipta daripada lagu. Ya, lagu itu diciptakan
mau aliran R&B atau aliran yang jazz seperti gitu Uma suka itu ya keroncong. Kalau Abah itu sukanya adalah pop yang notabene mendayu-dayu, yang baper itu Iya, Abah baper, suka yang set song ya, lagu sedih. betul, lagu sedih. Sampai kadang-kadang memang Uma tahu sendiri Abah itu kalau menirukan lagu-lagu seperti contoh lagunya Ebit G. Ade yang mendayu-dayu berkisah tentang kehidupan, itu sampai meneteskan air mata. Itu bukan karena apa-apa, bukan karena kok lebay, bukan, karena memang Abah jadi baper karena memang itu kisahnya sangat luar biasa sekali. Nah, begitu juga kenapa Allah sampai mengangkat antara kaya dan miskin atau yang mampu dan tidak mampu ini ke dalam surat Al-Kahfi, tepatnya di ayat ke-32 hingga 44. Ini bercerita tentang mereka-mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang mampu dan menjadi orang yang kurang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena sampai saat ini ternyata memang antara si mampu dan si kurang mampu ini sering terjadi yang namanya perbedaan pola pikir. Nah, itu yang sering banget dibahas ya di mana-mana memang. Sering terjadi polemik di kehidupan kita bermasyarakat tentunya. Oke, betul sekali Uma. Jadi kita lihat Uma pada saat ada beberapa public figure kita public figure kita ini sering mengatakan kenapa sih orang kaya ataupun orang mampu ini sering menghindar berinteraksi dengan yang kurang mampu. Demikian juga sebaliknya Uma. Yang kurang mampu ini juga menghindar kepada mereka-mereka yang notabene dianggap mampu atau memang benar-benar mampu. Nah, ini karena memang mereka ini takut kalau memang pola pikirnya itu sering berbeda dan tidak adanya sinkronisasi. Tidak ada apa? Sinkronisasi. Nah, kalau pikiran nggak sinkron, artinya itu bukan tumbuh bertemu tutupnya, ya kan? Bukan gelas ketemu dengan tutupnya, nggak nyambung gitu ya. Ada toples, kalau nggak ada tutupnya kan nanti kerupuknya menjadi ayem, orang Jawa bilang ya, nggak renyah. Nah, demikian juga antara hubungan antara si mampu dan yang kurang mampu ini juga begitu. Jadi mereka itu takut pola pikirnya berbeda. Nah, kira-kira apa pola pikir yang berbeda yang mendasari ini ya? Apa yang mendasari kira-kira? Fondasinya itu apa? Yang pertama Umaya, yang lebih kita sering menemui adalah perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Contoh nih ya, Nun Sewu, kita ini kan termasuk, alhamdulillah kita bersyukur Umaya diciptakan oleh Allah sebagai sepasang kekasih, masya Allah ya. Dalam berumah tangga ini kita ditakdirkan menjadi orang yang kita bersyukur kita itu hidup bisa sederhana. Sederhana artinya apa? Alhamdulillah Allah memberikan yang namanya kecukupan rezeki bagi kita. Meskipun ya kadang-kadang kita juga ada sedikit kekurangan, ada utang sana utang sini, tapi itu memang itu kehidupan gitu Uma. Tapi yang jelas ya, kita wajib mensyukuri setiap Allah yang berikan kepada kita. Bukan kok orang yang kaya itu harus semuanya bergelimbang harta. Orang yang tidak mampu itu mau makan aja susah. Bukan hanya itu, tetapi apa? Minimnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dianggap Allah itu kenapa orang ini kaya, kenapa orang ini itu miskin. Jadi gitu Uma. Lebih ke begitunya. Lebih ke bersyukurnya. Bersyukur kepada Allah itu merupakan senjata yang paling ampuh ya. Untuk apa? Untuk melihat diri kita bahwa kita sendiri ini sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah baik loh sama kita. Allah sangat-sangat perfect loh sama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu diingat di dalam surat Ad-Duha ayat terakhir ya. Ayat terakhir Allah itu berfirman, wa amma binikmati rabbika fahadis, yang artinya apa? Dan apabila umat kita semuanya itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siarkanlah. Ya, siarkanlah. Bukan kok halo para tetangga sekalian, halo sahabat sekalian, saya alhamdulillah dapat mobil, dapat beli rumah, beli bukan seperti itu. Kita siarkan kepada mereka-mereka tetangga kita, saudara kita, handai taulan kita atau jamaah-jamaah gitu ya, bahwa kenapa sih saya mensiarkan ini? Karena memang apa? Allah itu baik, kita menjas Allah itu baik, Allah sangat luar biasa.
Kenapa kok begitu? Lihat, alhamdulillah saya itu dengan berikhtiar lari pagi, jalan kaki, alhamdulillah ya Allah memberikan yang namanya kesehatan, alhamdulillah. Mungkin ya hasil check up-nya itu normal semuanya. Terus Allah juga setiap kali memberikan rezeki kepada kita. Nah, rezeki apa itu? Berupa nikmat sehat, berupa nikmat bisa beriman kepada Allah, bisa melaksanakan ibadah. Itu disiarkan umat, disiarkan. Terus kita juga gini, misalkan ya, tiba-tiba dapat kiriman sesuatu dari seseorang, nah itu kita perlu kita siarkan. Cuman dalam tanda kutip, siar itu apa? Untuk memberikan yang namanya satu statement bahwa Allah itu baik, Allah itu pemberi nikmat yang perfect, Allah itu sangat luar biasa umat. Jadi kalau kita takut bahwa apa yang kita siarkan itu dianggap pamer, pasang status, dianggap riak segala macam, wallahu a'lam. Yang jelas hati kita tidak bisa merubah pola pikir, mindset orang ataupun hati orang, nggak bisa kita. Yang bisa kita lakukan sahabat, kita itu sendiri. Harus apa? Menata langkah kaki kita, menata hati kita, menata pola pikir kita, bahwa kita itu harus menjadi orang yang berusaha baik kepada siapapun ya, kepada siapapun. Kalau memang ada orang yang menurut kita kok jahatin kita, ya biarkan aja. Kita tidak berhak untuk membalasnya, kecuali kalau memang terang-terangan ngaplok kita, ya harus harus kita laporkan gitu kan. Itu notabene seperti itu. Jadi kita nggak boleh menjudge orang, oh orang ini hatinya jelek, hatinya nggak baik, suudon. Itu termasuk suudon ya. Suudon apalagi itu juga kadang-kadang kalau salah itu bisa menimbulkan yang namanya fitnah. Iya, kadang-kadang juga didasari iri, dengki gitu kan, jangan ya. Iya betul, kelihatan tetangganya masyarakat gitu. Beli mobil misalkan ini terus akhirnya nggak nyapa, itu juga jangan ya. Iya. Karena Allah itu betul, Allah itu sudah mempunyai, Allah lebih pintar lah ya, lebih jauh lebih mengetahui segala sesuatunya. Bahkan Allah pun pernah yang mengatakan kepada Rasulullah ya, Rasulullah itu adalah panutan kita ya, hai Rasulullah, hai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, engkau itu tidak tahu apa yang aku lebih ketahui. Jadi para nabi itu pernah digitukan, padahal nabi loh Umayyah. Apalagi kita yang nggak tahu apa-apa, artinya ilmu pengetahuan kita itu minim ya. Dan kita juga dilarang untuk menimbulkan yang namanya tanda tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan pola pikir ini yang menjadi penyebab kenapa si mampu dan yang kurang mampu itu lebih cenderung menjaga jarak. Nah, itu jaga jarak. Betul. Karena apa ya? Kayak kalau saya lihat sih karena ini sih sudah apa ya itu ya, alam ya, sudah apa ya namanya ya. Bahasanya kayak gimana ya Pak ya? Ya memang itu sudah takdir gitu Umat, terus sudah takdir juga. Takdirnya. Nah tapi kita perlu tahu juga Allah sekali lagi tidak akan pernah merubah ya nasib suatu kaum ataupun kepribadian seseorang, kecuali orangnya itu sendiri yang harus merubah nasibnya. Contohnya seperti apa Umar? Iya, sudah tahu kalau kita itu nggak bekerja nggak bakalan dapat duit. Ya kita jangan berharap kita sholat Masya Allah 24 jam ya berhenti kalau kita makan ataupun mungkin ke kamar mandi. Dikir terus tanpa ikhtiar. Nah itu juga berharap tiba-tiba di depan sajadah kita, di atas sajadah kita tuh jatuh emas yang saat ini lagi menjadi viral ya Mas Antam ini. Ya jangan, ya nggak mungkin. Ya bisa mungkin juga sih, tidak ada sesuatu yang nggak mungkin. Cuman memang ya koi aneh kok nggak mungkin gitu loh ya. Tiba-tiba ada emas batangan 500 gram jatuh di depan kita pada saat kita bersujud. Itu kayaknya memang impossible. Harus apa? Rahmat Allah itu harus dicari, karena Allah sendiri juga sudah memerintahkan kepada kita setelah sholat subuh itu ditunaikan, bertebaranlah kalian semuanya di untuk menggapai di muka bumi ini untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pasti dikasih Allah rezeki itu kalau betul. Kita ya pasti itu. Nah tentang pola pikir itu Uma ya, contohnya banyak Uma. Misalkan Uma ini misalkan kok berada di posisi mampu, misalkan Uma ya alhamdulillah, amin ya. Itu doa Abah terhadap Uma. Nah misalkan terus Uma ini ketemu kebetulan non sewu ketemu dengan orang yang kurang mampu, ya yang pada saat itu memang kurang mampu. Terus sama-sama beli botok ataupun beli pepes ya. Pepes. Jadi pepes ini bahasa universal ya. Nah,
pepes ini harganya itu 10.000 Uma. 10.000 satu bungkus. Satu bungkus, satu Betul. apa namanya itu ya, satu pepes daun lah. gitu loh, ya. Satu tempat daun itu namanya apa ya, kayak lontong yang penyet itu loh ya. Nah, ini kan Uma, 10.000 menurut Uma sebagai orang yang dimampukan oleh Allah itu murah. 10.000 murah. Uma berceritalah kepada tetangga, kepada teman-temannya Uma. Hei, apa namanya Jeng? Masa apa ini? Masa rawon gitu ya. Rawon mahal ya karena memang dagingnya mahal. Nah, Uma bilang pepes, kalau saya alhamdulillah beli pepes aja 10.000 sudah banyak. Pepes dibeli 10.000 Jeng, Masya Allah mahal Jeng. Nah, terus menurut Uma sendiri itu sudah cukup 10.000 bisa untuk berdua sama Abah ya. Nah, terus pada saat teman-temannya Uma itu mengatakan bahwa pepes itu mahal karena memang apa? Dengan harga 10.000 itu mungkin Uma ya bisa diberikan tempe itu dapat 15 dapat mungkin. 15 tempe ya. 15 tempe. 10.000 dapat 15. Harga tempe 500-an atau yang 2000 berapa? 2003 iya 2000. Ada 2000 2003 gitu kan. Itu diiris Ya. sudah Diiris-iris itu sudah potong. banyak. Nah, itu bisa dipakai makan mungkin sekeluarga. 3 kali. Betul. Gitu ya, Nah, itu kan ada yang mengatakan bahwa pepes 10.000 itu lebih murah, ya kan? Ada yang mengatakan pepes 10.000 itu mahal, tergantung daripada pola pikir. Kalau memang mohon maaf orang yang notabene uangnya itu sedikit, memang pepes 10.000 kok mahal banget ya. Nah kan gitu Uma ya. Dipakai makan sekali. Makan sekali. Jadi berdua mungkin sama suami istrinya 5.000-an. Lah kalau dibelikan tempe ataupun tahu mungkin dipotong-potong, digoreng itu sudah menjadi ikan dan bisa lebih menunda daripada habisnya uang kan gitu Uma ya. Nah itu salah satu. Terus contoh nih sering Uma ya pada saat Abah itu membimbing daripada jamaah menjadi pelayan tamu-tamu Allah Yufur Rahman ya pada saat umroh terutama ini. Ustadz kenapa sih ada banyak jamaah nih ya, ada banyak jamaah yang notabene umroh itu kok sepertinya dipakai untuk bermewah-mewahan gitu ya. Itu mungkin pola pikir yang notabene itu kurang mampu ya. Tapi kalau pada saat si mampu sendiri ini itu mengatakan bahwa ini bukan mewah. Hotel Pullman, Hotel Fairmont, Hotel Raffles, Intercon, Dar Al Tauhid di sana itu nggak mewah Uma dibanding dengan hotel yang ada di Dubai, Royal Dubai itu berapa per malam bisa mencapai 1 miliar sampai 80 miliar. Di apartemen ya. Bisa dipakai bukan hanya apartemen, rumah-rumah mewah juga ini 1 miliar ya kan. Bagi kita uang 200 juta sudah banyak sekali. Tapi bagi yang notabene adalah orang yang sangat mampu, 200 juta itu sangat-sangatlah sedikit gitu kan. Itu pola pikir yang mendasar. Saya bilang sama jamaah yang bertanya, itu tergantung pola pikir diri kita ya. Karena memang apa, mau milih Hotel Fairmont yang notabene bintang 5 dan itu hotel yang berada di tepat pelataran Masjidil Haram. Nah ini memang bukan kok mewah atau tidak mewahnya. Karena pola pikir daripada orang yang notabene adalah mampu itu apa? Dia akan ya berusaha untuk lebih dekat jaraknya dengan Ka'bah, dengan Masjidil Haram supaya apa? Ibadahnya itu lebih cepat, mendapatkan soft yang lebih depan gitu ya. Nah kalau yang non-sewu, yang notabene nggak mampu itu kan yang tidak mampu mungkin yang menganggap bahwa kok mewah-mewahan sih, bajunya harus bagus segala macam. Perlu diingat juga mungkin yang mampu itu berpikirnya begini Uma, kenapa sih orang sholat aja pakai mukena harganya harus jutaan, ya kan? Pakai sarung aja yang tapi yang bermerek itu yang 5 juta. Nah ini kok mewah-mewah sekali sih, nggak mencerminkan hidup sederhana. Karena saya juga pernah ditegur nih pada saat apalagi kajian pakai non sewu ya sarung yang bermerek ya. Maaf nggak tak sebutin karena belum mengendorse, jadi mohon maaf nggak tak sebutin ya. Jadi Ustadz ini kok kayaknya ini ya pakaiannya itu serba mewah, jadi sarungnya ini segala macam. Ya saya bilang gini, astagfirullahaladzim, subhanallah, mohon maaf saya tidak ada pikiran sama sekali seperti itu ya. Karena apa? Kalau menurut saya sendiri Uma ya, saya itu berpakaian bagus, berpakaian yang paling rapi, paling sopan itu karena memang apa? Untuk ya mensyiarkan bahwa Allah itu baik, Allah telah memberikan rezeki kepadaku. Maka dari itu saya akan merawat tubuh yang menjadi prioritas dalam berpenampilan. Karena apa?
Allah itu kan sudah menitipkan kulit, menutupkan tulang kita, menitipkan rambut, menitipkan wajah kita. Ini harus kita rawat. Nah, sekarang ini kan kita banyak sekali ya merawat dengan air wudhu. It's okay. Ya, it's okay. Katanya kan gini ya, kok glowing banget sih? Iya, alhamdulillah efek daripada air wudhu. Itu bagus sekali ya. Tapi kalau memang sudah diberikan air wudhu kok glowing-glowing, ya berusahalah ya untuk berikhtiar. Berikhtiar apa? Berikhtiar untuk pakai ya apa sih, untuk glowing itu ya, skincare segala macam. Itu gunanya untuk apa? Bukan untuk berfoya-foya, tapi apa? Kulit ini pemberian Allah secara gratis, harus kita rawat supaya Allah itu bangga dengan kita. Kenapa kita kok mau sholat juga ya, mau sholat harus berpenampilan rapi, wangi, bersih, ya, bersih. Kenapa? Gitu. Nah itu kita mau menghadap kepada siapa? Menghadap kepada Allah. Kita komunikasi loh umat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, ini sering sekali kita lakukan, tapi kadang kita lupa. Kita diundang buruan umat. Iya. Kondangan ya. Ini kita masya Allah penampilan. Pasti yakin panjenengan semuanya, para sahabat semuanya pakai baju yang paling bagus, memilih baju yang paling bagus. Menurut dia yang paling bagus. Padahal itu kita menemui siapa Uma? Menemui temanten. Menemui temanten, dan nanti siapa tahu saling tegur sapa dengan tetangga, dengan sohibul bait, sohibul hajat, dengan teman-teman kita, teman-teman yang sudah lama ketemu. Nah, kalau kita berpenampilan itu kita milih yang paling bagus. Nah, apalagi kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau sholat, ya, mau melakukan umroh, mau tawaf segala macam. Kita harus memilih yang bagus. Demikian juga ada juga ini Uma, pada saat kita ikhram, baju kita kan sama semuanya putih. Tapi ya ini perlu di apa namanya cermati lagi bahwa kain ikhram pun itu juga mempunyai yang namanya corak serta kualitas yang berbeda-beda. Oh iya ya. Dulu ada cerita ya, namanya kain ikhram ada kasta-kasta kain. Ada kasta-kastanya. Walaupun itu nggak tepat juga ya. Walaupun nggak tepat, tapi memang bahasanya itu seperti itu. Jadi kain ikhram pun itu mempunyai yang namanya tingkatan ya, tingkatan atau orang apa namanya Bali bilang itu kasta ya. Jadi gini, kenapa kok seperti itu? Saya yakin ya kita husnudon aja kepada mereka-mereka yang notabene membelikan ikhram yang mahal-mahal. Nah, kenapa sih menyerap keringat ya? Dipakai itu nyaman. Pada saat dipakai untuk seperti kita pakai sarung itu nggak melorotan umat. Bayangkan nih, ada beberapa orang di belahan dunia itu yang mereka itu hanya pakai kain sepertinya kain kafan. Ini banyak sering sekali. Ini sering saya menemui itu kadang-kadang itu mau copot juga. Nah ini kan kalau misalkan terjadi hal semacam itu otomatis kan juga terjadi yang namanya malapetaka gitu ya. Horor betul sekali ya. Apalagi pada saat di pelataran tawaf, pelataran Ka'bah, terus kita kainnya memang nggak singset, licin gitu, mungkin yang kualitasnya kurang bagus. Ini menjadi yang namanya ketidakbaikan, ada kemudorotannya gitu loh Uma. Makanya bagi kita semuanya Uma ya, positive thinking ya terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita ditakdirkan menjadi orang yang belum mampu, ya enggak apa-apa, harus berikhtiar, berdoa terus. Ada batasnya nggak berikhtiar? Berikhtiar tidak ada batasnya. Terus bersabar juga tidak ada batasnya, ya kan? Terus bersyukur itu kita juga tidak ada batasnya umat. Dan kita percaya bahwa kalaupun kita itu kok menyertakan ikhtiar, doa, dan selanjutnya kita tawakal kepada Allah, pasti Allah akan menambah rezeki kita. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya apa? Allah itu sangat cinta, sangat uhib, sangat sayang terhadap mereka-mereka yang notabene itu suka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang masih kurang mampu juga termasuk seperti kita ini kan, kita juga alhamdulillah umat bersyukur, tapi kita juga berikhtiar lagi, berdoa kepada Allah, ya Allah segera mampukan kami lebih ya Allah, supaya kita bisa banyak bersedekah, bisa banyak beramal. Karena orang mampu itu kan ternyata memang juga banyak ya ya yang bisa diperbuat dalam kebaikan. Artinya non sewu, ada saat tetangganya itu butuh uang untuk sekolah ataupun biaya sekolah anaknya, ada tetangga yang mau melakukan apapun gitu kita bantu, itu kan. Nah, ada anak yatim di sekitar kita
kita puk-puk kepalanya, ya kan, kita puk-puk punggungnya, kita kasih santunan. Nah, itu orang kaya banyak mampunya, banyak. Terus yang kurang mampu bagaimana? Itu juga banyak sekali peluang. Kalau memang tidak mampu untuk memberikan yang namanya materi, ya kita bantulah dengan tenaga kita. Misalkan ada yang punya hajatan nih ya, kita nggak mampu nyumbang telur 1 kintal misalkan ya sudah kita sumbang dengan tenaga kita. Namanya kayak rewang ya. Berharap semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, pokoknya antara mampu dan kurang mampu itu Allah sudah memberikan porsi sendiri dan Allah yang nanti akan memberikan pahala tersendiri. Jadi jangan berkecil hati, yang kurang mampu tetap ayo kita berikhtiar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banting tulang, kerja cerdas gitu ya Oma ya. Supaya kita supaya kita segera dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan pesannya Abah kan pesannya Allah kan juga ini namanya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum seseorang itu atau kaum itu merubahnya sendiri ya. Makanya kita harus ikhtiarnya yang nontok katanya orang Jawa ya. Betul sekali Uma. Jadi memang perbedaan mendasar antara si mampu dan yang kurang mampu itu terjadi pada saat mereka itu pola pikirnya itu berbeda. Hati-hati, makanya bahkan sampai ada sebuah riwayat ataupun kaul ya. Jadi yang namanya al-fakru ya, apa namanya fakir itu mendekatkan dengan yang namanya kekufuran. Jadi kefakiran itu akan mendekatkan dengan yang namanya kekufuran. Nah, caranya supaya kita nggak fakir bagaimana? Itu tadi tetap harus melakukan yang namanya ikhtiar dan juga doa. Jangan dianggap bahwa orang mampu itu nggak berikhtiar, dia ongkang-ongkang, nggak ada. Jadi orang yang mampu itu meski riwayatnya, reportnya itu mereka juga pekerja keras, bekerja dengan cerdas dan percaya bahwa yang namanya setiap yang kita keluarkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah akan menggantinya dengan berbagai macam ratusan kebaikan. Allah berfirman Umayyah di dalam kitab suci Al-Qur'an, ini sering sekali saya sebut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalin habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim ya. Jadi ayat ini bercerita tentang janji Allah. Kita tahu Umayyah al-wa'dil amin, Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Mungkin kalau kita Umayyah, kita janjian jam 10, kita bilang udah OTW jam 10, padahal kita masih mandi. Nah ini berarti kan melanggar janji. Tapi kalau Allah tidak ada ya, Allah itu pemegang janji. Jadi Allah berfirman ya, ayat tadi yang saya sebutkan intinya adalah Allah mengumpamakan bagi kita semuanya yang mau bersedekah ataupun membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan ya menggantinya ya. Setiap satu biji, perumpamaannya Umayyah itu akan menumbuhkan 7 dahan. Satu biji. Dan setiap dahan persatu-satunya ini itu akan menghasilkan 100 buah. Sudah berapa itu ya? Sudah berapa? Berarti satu biji yang kita sedekahkan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk anak yatim piatu, yang kurang nggak mampu ya, para duafa, para fakir, para yang kurang mampu, yang membutuhkan. Terus janda-janda yang notabene itu ditinggal mati suaminya, tinggal anak-anaknya barangkali yang nggak mampu, pokoknya yang notabene nggak mampu, ataupun nyumbang masjid ya untuk acara kegiatan panti asuhan dan segala macam. Itu Allah akan mengganjarnya ya. Setiap satu kebaikan itu dibalas 700 kebaikan. Nah kita hitung aja, karena memang kita juga nggak apa-apa menghitung-hitung kira-kira kita dapat apa dari Allah Subhanahu wa taala rewardnya. Walaupun sebetulnya nggak boleh sih itu ya, tapi itu memang tingkatannya sudah tinggi nanti kalau memang udah memikir ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi kita nanti mikirnya pasti diganti lah sama pasti Allah. Sama itu kan ringan nanti. Betul lah. Jadi gini, setiap 1 rupiah berarti 700 rupiah. Nah, kalau 10.000 rupiah berarti kita tinggal ngalikan tinggal ngalikan dengan 7
tinggal ngalikan dengan 100, ya kan? 700 kali 10.000 bisa dihitung sendiri. Itu kalau 10.000. Kalau misalkan kok 100.000, apalagi sampai berjuta-juta, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat semuanya yang notabene memang rajin bersedekah. Ini kan luar biasa sekali, dan Allah pasti akan menggantikan itu semuanya. Jadi Allah itu luar biasa sekali ya. Allah itu sangat baik sama kita. Jadi kalau saat ini kita kok ditakdirkan masih menjadi orang yang kurang mampu, tetap bersabar ya, berikhtiar, berdoa dan tawakal kepada Allah. Tapi kalau pada saat ini kita kok diberikan keberuntungan, karena memang kaya miskin itu merupakan ujian ya kan, ujian, sama-sama ujian. Nah, kita nggak usah tanya memilih yang mana. Tentu saja juga kalau kita suruh memilih adalah milih yang mampu dan juga beriman bertakwa, kan gitu ya, mempunyai nikmat Islam dan juga nikmat iman. Jadi itu cerita daripada antara bahasanya itu antara kaya dan miskin, dan kita menyebutnya adalah yang mampu dan yang kurang mampu, yang sampai dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Kahfi antara ayat 32 hingga 44. Itu bisa dicari sendiri ya. Cari sendiri, surat itu mengisahkan tentang bagaimana sedikit banyaknya ya seperti yang Abah ceritakan tadi, Uma. Betul. Nah gitu ya. Nah kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi saya ambil kesimpulan, pokoknya kita membelanjakan harta kita yang dikasih sama Allah, rezeki yang banyak itu di jalannya Allah. Untuk ibadah. Beli baju bagus untuk anak, istri, keluarga juga termasuk ibadah. Jangan lupa termasuk ibadah, juga dapat pahala, juga diganti nanti sama Allah. Itu ya, membahagiakan keluarga seperti itu. Pokoknya niatnya harus ingat bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Yang penting nama a'malu binniat, dan niat itu yang tahu itu diri kita dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang terus semangatlah Umaya, terus semangat. Bagi kita yang kaya ataupun mampu harus tetap semangat terus semangat terus menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, karena memang harta yang panjenengan semuanya terima oleh Allah itu juga akan dipertanggungjawabkan ya, akan dihisab. Makanya banyak kaul ya, saya pernah membaca juga umat, tapi ini hadisnya ini sahih atau dhaif saya kurang tahu. Yang jelas gini, bahwa orang kaya itu orang miskin ataupun orang yang kurang mampu itu masuk surganya lebih duluan beberapa waktu. Jadi kalau dihitung itu, kalau diukur dalam waktu dunia itu kurang lebih 500 tahun itu. Jadi orang yang nggak mampu ini masuk surga lebih dahulu, baru disusul dengan orang kaya yang dermawan tadi itu. Jaraknya berapa? 500 tahun. 500 tahun nggak sebentar ya? Nggak sebentar. Kita aja hidup cuma berapa puluh tahun, ya kan? Nah maka dari itu yang masih kurang mampu ya nggak apa-apa, terus berusaha terus ya. Kita juga bisa menjadikan ketidakmampuan kita ini untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama berlomba, baik kurang mampu ataupun yang sudah dikasih kelonggaran rezeki sama Allah, kita berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Begitu. Jadi ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi berlomba-lomba dalam ketakwaan. Takwa itu kan mananya banyak ya, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Itu banyak kalau dibahas. Waktunya nggak cukup sehari ya. Dan jangan sampai berlomba-lomba dalam itsmi wal udwan, dalam dosa ataupun dalam permusuhan. Jangan udah tahu permusuhan kita musuhan terus, jangan sampai ya. Jadi semuanya itu ada hikmah di balik apa yang telah Allah takdirkan, Allah berikan kepada kita. Itu materi hari ini. Oke, materi hari ini tentang surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Kita sudah bahas panjang lebar. Nah, terima kasih yang sudah tetap stay tune di channel YouTube kami ya. Terima kasih, nanti kami upload untuk videonya. Oke. Nah, dan jangan lupa acara ini didukung sepenuhnya oleh Safira Tour and Travel. Mau umroh pakai Safira, mau haji juga pakai Safira, jangan lupa. Ya. Dan juga ada Eza Wangi serta endorse kita barusan yang kami terima. Mohon maaf, ini memang kita harus mengiklan ya untuk mendukung dakwah kita, yaitu Kesatria Songkok tanpa
tanpa kertas. Tanpa kertas, songkok tanpa kertas. Platinum excellent songkoknya bagus banget ya, Satria. Thank you Satria ya, thank you juga Safira, dan juga thank you juga untuk Eza wangi parfum mewah, wangi berkelas. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya bersama Abah dan Uma juga di podcast kita yang sederhana. Doakan kita sehat-sehat supaya nanti saling interaksi lagi di podcast kita. Begitu ya. Oke, terima kasih Abah ya. Sami-sami Uma, sehat selalu Uma ya. Amin. Semangat menjadi orang yang baik ya Uma ya. Amin. Sudah kasih kita materi dan tausiah yang kita dapat pencerahan hari ini ya, luar biasa. Oke, kita tutup acara hari ini Abah ya, sama-sama. Oke. Doa tentu saja Uma. Oh iya, dengan doa Abah jangan lupa. Oke. Baik sahabat Safrizal dan juga sahabat Uma dan juga sahabat adik Eza ya yang tergabung di podcast sederhana Abah bersama Uma. Kita berdoa dulu, kita akhiri majlis kita dengan doa. Kita pasrahkan, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Ala hadinihi wa ala kulli sholih wa sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana ya Allah umurana fi hijratil Makkah wal Madinah fi kulli syahrin bi ghairi kadin wala masaqatin ma'a salamah ma'al barakati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' minal bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar. Allahumma ya Allah yassir wa la tu'assir ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dari saya Ida Fitria Suwandi, host kita ya, yang luar biasa tentunya ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.